Sip, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman sekalian, sahabat BBC Berkah Berkelas Community, alhamdulillah kita ketemu lagi di webinar bisnis series membangun bisnis berkah berkelas. Alhamdulillah kita sudah di series ketiga dan insya Allah hari ini narasumber utamanya itu adalah Coach Ihsan. Ya, topik kita hari ini adalah eh, gimana nih kita ngejalanin secara secara ini ya gamblangnya gitu ya. Gimana nih kita ngejalanin semester kedua gitu ya Coach Isan ya. Ya, Oke. Nah, cuman ada kalau saya amatin dari judul gitu ya yang kita sharing di eh, sosial media maupun di grup WA gitu ya bahwa kita akan menekankan menjalani semester 2 tahun 2025 ini dengan semangat kolaborasi gitu ya Coach Isan ya. ya, Sip. Nah, eh, mungkin sebagai apa ya pembuka kali Coach Isan gitu ya, kali kasih spoiler dulu gitu ya. Apa nih Coach Isan? Silakan Coach Isan. ya. Ini sudah masuk ke semester 2. Paruh kedua itu maksudnya semester 2 tahun 2025. Kalau kondisi bisnis maupun pribadi, teman-teman, ya, para individu, ya, kita yang mau berpikir untuk sukses alias suka proses itu adalah eh, tidak begitu menyenangkan atau tidak begitu memuaskan tepatnya. Berarti ada yang salah sama kita. Ya, masalah Masalah? ya dan apa hal-hal yang tidak menyenangkan di kita yang terjadi di kita itu ada satu kata kunci yang perlu kita sadari gitu Hmm, ya satu kata kuncinya adalah belajar karena ujian itu persoalan kan ya ujian itu kan persoalan nah kalau soalnya kita nggak bisa jawab padahal kita udah ambil ujiannya kita udah daftar nih sekolah kehidupan sekolah bisnis gitu ya kita ambil nih ya maka soalnya muncul, nah kita jawabnya gimana? Ya, jawaban itu bisa menjadi apa respon kita, apa reaksi kita. Ya, respons adalah hal-hal yang diperlukan. Reaksi adalah hal-hal yang bisa jadi kita tidak sadari kita munculkan. Reaksi itu kan aksi yang kembali muncul, yang ada polanya. Bisa jadi aksi yang muncul polanya itu adalah pola yang dulu, pola yang lama, pola yang nggak sebelumnya relevan gitu lagi. ya. Iya. Jadi aksi yang lama untuk ngejawab persoalan hari ini atau bahkan masa depan itu udah nggak relevan. Kita perlu belajar untuk upgrade aksi kita. Jadi kata kuncinya ya saya tekankan lagi adalah satu kata kunci adalah belajar. Itu coach. Oke. Eh, jadi apakah belajar itu menjadi satu-satunya atau salah satu yang hal yang penting menjadi perhatian kita semua pada saat kita menghadapi atau eh, apa ya menyelesaikan tantangan atau ujian yang akan dihadapi gitu coach. Itu awalnya coach. Itu Oke, awalnya. oke, Jadi oke, oke. sebelum kita mengawali kita doa dulu nih ya. Ya Oh. kan? Doanya perlu di-upgrade gitu kan. Hmm. Dari yang biasa jadi luar biasa, ya kan? Gimana cara upgrade-nya? Ya, coba teman-teman relax ya, fokus ke suara saya, ke webinar kita ini, ya. Ya. Yang pertama, saya minta berdoa yang powerful adalah memaafkan orang lain dulu. Jadi sebelum kita maafin sikap, perilaku orang lain, ya, kita akan sulit memaafkan diri kita sendiri. Ya, kasih saya konfirmasi kalau sudah bisa memaafkan orang lain. Silakan di unmute Bu Mesaro. Sebelum kita berdoa nih,
Yang bagian mana nih, Coach? Ya. Hari ini kita mau belajar. Nah, sebelum belajar kan berdoa. Berdoa udah coach, tapi berdoanya perlu di-upgrade. Nah, apa cara berdoa yang kita perlu upgrade? Memaafkan dulu orang lain. Saya kasih waktu, boleh dicek Coach Novi 1 menit ya. Nanti kita minta mereka ya para peserta konfirmasi apakah sudah memaafkan orang lain. Berbentuk doa apa gimana, Coach? Sebelum ini kita belum mulai doa nih, maafin dulu orang lainnya. Di luar Oh kita. iya. Ya. Sudah, Coach. Sudah, oke. Bu Maisaro, good. Sudah. Yes. Saya Mbak tidak mau Yanti. menyimpan, saya tidak mau menyimpan luka, Coach. Oke. Kasihan badan saya. Oke, good. Bu Yanti, siapa dulu nih? Ini ada Mbak Khoir ya. Khoir, apa kabar Khoir? Ya, alhamdulillah coach. Oke, Hmm. Khoir sudah memaafkan siapapun orang yang pernah membuat kesalahan ya atau mungkin ngeselin. Proses coach. Ya, oke, good. Ya, coach tunggu. Mbak Yanti, Ya, cek. alhamdulillah saya memaafkan karena saya nggak mau menyakiti diri sendiri, coach. Oke, good. Oke, cek. Gimana? Sudah dimaafin? Khoir? Sudah coach. Oke. Ya, kita mulai berdoa ya. Relax, kakinya dirasakan ya, mengenai lantai gitu ya, atau yang punya yang pakai alas kakinya ya dirasakan tapak kakinya itu benar-benar disadari menyentuh objek lantai atau alas kaki. Kemudian kaki, pinggul, punggung, relax ya, silakan kasih waktu ya, pejamkan mata, tarik nafas, tahan dan lepaskan. Oke, tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku percaya, aku melepaskan semua ketakutan dan kegagalan, setiap tantangan dan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku percaya pada kemampuanku untuk membangun bisnis yang sukses bagi banyak orang lain. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku lepaskan rasa ragu dan menggantinya dengan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku tidak terikat pada kegagalan masa lalu. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku selalu punya kesempatan baru untuk berkembang lebih baik. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku layak mendapat kesuksesan, kelimpahan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku layak dapat kebebasan finansial dari bisnis yang dibangun. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku lepaskan stres dan cemas. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku fokus pada solusi tindakan nyata yang membawa bisnis naik level berikutnya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku tidak takut kehilangan. Aku selalu bisa ciptakan peluang baru. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku adalah pemimpin yang tenang, berdaya, dan visioner. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku membawa bisnis ini menuju kesuksesan dengan penuh keyakinan dan keberkahan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Silakan doakan yang terbaik untuk diri
masing-masing, keluarga, dan orang-orang yang disayangi. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Silakan juga berdoa untuk bisnis bisa menuju sukses dan berkah berkelas. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Semakin tenang, rileks. Kita mulai hari ini dengan penuh antusias dan kebahagiaan. Nah, di sini ada sebelah kiri itu adalah bulan-bulan ya, nama bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Yang kanan ya nama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita sudah memasuki bulan Juli. Artinya ya sikap atau responsnya itu perlu melihat nih ya contoh atau ikon yang di layar kita tuh yang sebelah kanan. Lebih tersenyum ya. Lebih ceria gitu ya. Nah, happy karena sudah tahu apa yang dipelajari untuk bagaimana bisnis bisa berkah dan berkelas. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya masih mumet ya, hari ini ke depan masih ada waktu untuk bagaimana menyelesaikan 2025 dengan penuh kebahagiaan ya, yang Amin. pasti bagaimana bahagia itu karena kita indikatornya itu membangun bisnis berkah dan berkelas gitu. Cara-caranya gimana Coach? Panjang ya. Untuk berkah berkelas itu perlu proses yang cukup panjang ya. Di antaranya bagaimana kita mengkolaborasikan antara perencanaan dan keberkahan. Nah, sedikit ya mengingat yang sebelumnya di materi-materi webinar sebelumnya sudah disampaikan bahwa para pebisnis maupun pemimpin perlu tahu bagaimana posisinya hari ini, kondisinya hari ini, dan situasinya hari ini. Ya. Perlu tahu jelas untuk kita melakukan respons yang tepat ya atau reaksi yang efektif ya. Jadi kembali ke tadi ya, reaksi itu perlu di-upgrade gitu. Kalau aksinya masih yang lama, sementara situasinya situasi yang baru, masalahnya baru, tantangannya baru, sudah pasti tidak relevan, teman-teman. Jadi pahami ya bagaimana teman-teman itu bereaksi terhadap posisi, kondisi, situasi teman-teman pebisnis saat ini. Kalau mau dapatkan rezeki yang luar biasa gitu ya, yang seolah-olah kita mau minta rezeki yang banyak gitu. Sebenarnya rezeki itu udah diatur ya. Rezeki dan takdir gitu ya. Pertemuan ya, maut, jodoh dan sebagainya itu sudah diatur udah dituliskan ya di Lauh Mahfuz. Nah, terkadang yang buat apa yang menghambat hal-hal baik itu adalah reaksi kita. Ya. Yang menjadi hijab gitu. Datangnya peluang rezeki yang sudah diatur itu gitu. Ya. Jadi sudah pasti kita perlu berhusnuzon bahwa apa yang kita bayangkan akan terjadi untuk bahagia, untuk sukses, itu sebenarnya sudah diberikan ke kita. Kalau enggak, Allah enggak nyuruh kita jadi khalifah di muka bumi. Ya udah pasti punya modal, ya sudah pasti dibekali kemampuan untuk bereaksi menghadapi ujian-ujian yang dihadapi. Nah, ini perjuangan teman-teman, ya. Bu Mei, Bu Yanti, Hoir, ya, dan kita semua cek reaksi kita. Perlu kita upgrade atau enggak? Kalau perlu kita upgrade, cek lagi, ya, pola pikir kita, pola diri kita, sehingga kita membuat pola aksi yang tepat, gitu. Coach, kok belajarnya jadi ribet begitu ya? Ya emang ribet karena teman-teman memilih kan, lahir di muka bumi aja kita
udah pede gitu. Iya, ya Allah, saya mau dilahirkan di muka bumi gitu ya. Bener nih kan kira-kira gitu ya kalau saya bisa menganalogikan. Nah, jadi kalau sudah ambil ujiannya, udah masuk atau daftar programnya, program kehidupan, ada tantangan-tantangan yang perlu kita respons dengan tepat. Nah, cek aksinya kita. Apakah kita bereaksi dengan pola yang sama itu-itu aja, sehingga bisnisnya gitu-gitu aja. Atau kita upgrade aksi kita dengan mengubah pola pikir, pola diri, dan pola aksi atau pola kerja kita yang efektif. Nah, Coach mau open mic nih ya, di Mbak Yanti. Boleh dibaca Mbak Yanti? Yang sebelah kiri, itu kondisi yang seperti apa? Posisi, kondisi, situasi yang seperti apa? Yang muter-muter di tempat itu, Coach. Ya, dibacain 1-4. Oh ya, oke. Ya, yang pertama omset segitu-gitu aja tiap tahun bahkan menurun. Yang kedua owner tetap paling sibuk bahkan burnout. Tiga, masalah yang sama terus berulang di bisnis dan pribadi. Keempat, bisnis jalan tapi nggak makin sehat. Terus itu ya pertumbuhan nyatanya baca juga. Ya, silakan. Oke. Pertumbuhan nyata omset, bentar ya. Geser dulu. Nah, omset dan profit naik konsisten. Yang kedua, tim mulai mandiri dan bisa dipercaya. Ketiga, owner mulai punya waktu dan kontrol. Keempat, fokus pada arah, target, dan ada pencapaian jelas. Kelima, merasa tenang dan berkah. Ya. Thank you, Mbak Yanti. Ya, terima kasih sama-sama. So, jadi teman-teman pebisnis, oh ya, disclaimer dulu ya. Tim itu kalau sudah tepat rekrutnya ya, kalau belum tepat berarti itu masih orang-orang yang membantu kita dalam menyelesaikan tugas. Ya. Tim itu together everyone achieve more. Tim itu ada indikatornya ya. Dan gimana ngecek tim itu tidak berfungsi, itu kita para coach akan bisa memandu. Ya. Cek apakah tim kita berfungsi apa enggak sih gitu. Karena tim itu standarnya tinggi gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang sekitar kita ada coach tapi tidak membantu atau tidak efektif, ya berarti bukan tim, itu aja. Ya. Oke. Kita tadi sedikit ya intermezzo. Biar disclaimer dulu biar tahu gitu ya. Nah, kalau kita tahu kondisi hari ini muter-muter di tempat, maka kita perlu menyadari pertumbuhan nyata apa yang kita inginkan. Decide what you want. Putuskan apa yang kita mau. Bukan melihat yang sebelah kiri. Kalau di layar coach sana ya muter-muter di tempat di sebelah kiri. Ya. Tapi kita melihat yang sebelah kanan. Ke pertumbuhan nyata. Hal itulah kalau teman-teman fokus ke sebelah kanan, hal itulah yang diperlukan. Kenapa perlu memaafkan orang lain? Kenapa perlu di-upgrade doanya? Kenapa perlu bagaimana kita mengamati pola pikir, pola diri kita? Ya, kenapa kita perlu belajar? Ya, sehingga hal-hal yang selalu datang itu nggak penting lagi gitu. Hal-hal yang selalu datang yang kurang bagus, kurang baik itu nggak penting lagi. Fokus kepada pertumbuhan nyata. Ya, kalau mau melesat ini ya di 2025 mengubah keadaan ya, khususnya keadaan di dalam diri kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena kita percaya bisnis yang bertumbuh itu karena orang-orang yang bertumbuh. Dan yang paling utama perlu bertumbuh adalah ownernya gitu ya. Karena si owner inilah yang menjadi kuncinya gitu ya. Kalau mau tutup besok bisa aja tutup. Mau jualan jualan gitu ya. Nah, jadi owner ini perlu kita perhatikan apa pola pikir, pola diri, dan pola aksi atau pola kerjanya. Ya, apakah menuju pertumbuhan nyata atau enggak? Maka buatlah niat yang kuat, ya. Putuskan apa yang diinginkan, ya. Niat yang kuat membangun bisnis berkah berkelas, ya. Menuju ke sana, buatlah plan-nya.
buatlah rencananya, ikhtiarnya gitu ya. Ya. Ikhtiarnya bukan hanya di bisnis aja, tapi bagaimana kehidupan juga jelas gitu. Kalau kita belajar di luar sana, bisa jadi hanya satu topik yang didapat. Ya, tentang bagaimana naikin omset atau bagaimana berjualan di sosial media bisa lebih viral, ya, menguntungkan, ya kan? Sekarang Apa cuma lagi hot itu coach, apa namanya? Gimana cara memanfaatkan AI? iya, biar bisa ujung-ujungnya biar bisa cuan. Tapi lupa aspek lain kita mau tingkatkan itu mau goalsnya gimana ya? So, teman-teman sudah tepat berada di Berkah Berkelas ya, yang memang kita menginisiasi, ada saya, Coach Novi, Cing Lutfi, memfasilitasi nih, karena kita juga mau berbagi ya di media komunitas ini. Agar teman-teman tuh menyadari, Coach, ternyata goals-nya bukan hanya bisnis ya, tapi bagaimana kehidupan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana kesehatan saya, bagaimana sosial saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, bergaul dengan orang, berinteraksi, itu juga diatur di sini, gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita gitu, ya. Jadi kembali lagi, bagaimana kita membuat bisnis berkah dan berkelas, ya, ya, bukan hanya cari keuntungan. Cek bisnis kita menghindari transaksi yang dilarang atau belum nih, ya. Sudah bisa memberikan manfaat nggak bagi lingkungan sekitar atau merugikan? Ini dicek, teman-teman. Ya. Nah, di antara plan dan niat atau tujuan ya, itu ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Itu maksudnya apa? Kuarter 1, kuarter 2, ya, kuarter 3, kuarter 4. Kalau kita menjalani bisnis cuma melihat satu hari ngapain, satu minggu ngapain, ya berarti kita nggak ngebangun bisnis. Kita hanya menjalankan kesibukan. Ya, saya sering mengatakan di webinar atau di seminar gitu ya ke para pebisnis, teman-teman itu hati-hati, jangan sampai menjadi business owner. Cuma sibuk aja. Memiliki kesibukan itu semua bisa. Ya. Tapi memiliki bisnis, apalagi berkah berkelas, belum tentu semua bisa, teman-teman. Makanya perlu kita tadi ya kembali belajarnya. Gitu. Ya, salah satu indikatornya tadi, ya, gimana kita punya pandangan yang panjang itu ya minimal 1 tahun gitu ngelihat bisnis. Bukan cuma 1 hari, 1 minggu. Ada yang bilang, Coach, kita kan nggak tahu nasib kita besok gimana. Iya, kita memang tidak punya kepastian karena kepastian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita punya ikhtiar memastikan kita punya plan nggak, gitulah. Ya, 1 tahun ke depan. Q1, Q2, Q3, Q4 itu dicacah biar nggak terlalu overthinking 1 tahunnya. Ya udah dikecilin, dicacah ya, dicangking Dicincang. ya, dicincang gitu ya, menjadi 4 bagian. Jadi goal 1 tahun ke depan, niat kuat untuk berkah berkelas ya. Di aspek apa berkahnya? Bisnis, kehidupan, keluarga, sosial, kesehatan, berkah. Berkelas juga di aspek apa? Aspek bisnis, ya ada kelasnya. Di aspek keluarga, berkelas juga ya. Aspek sosial, komunitas, ya. Jadi carilah wadah yang memang di aspek kehidupan kita selain bisnis itu juga terangkat ya. Bagaimana indikator berkah dan berkelasnya dapat gitu. Memulai bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis, segera siapkan tahapan-tahapan dari target bisnis yang mau didapatkan. Nah, dalam webinar ini kita menyadari dulu, oh ternyata aktivitasnya perlu ada yang lain ya, selain yang kita lakukan yang kemarin-kemarin, ya. Karena yang kemarin-kemarin
nggak maksimal juga tuh hasilnya, kan? Nah, kalau mau maksimal gimana? Oh ya udah kita coba lagi nih aktivitas yang baru yang kita belum maksimalkan, gitu ya. Fokus kepada hal itu, gitu. Ya kita mulai dari tadi apa? Memaafkan, kemudian kita niat belajarnya, gitu kan? Kita fokus kepada pertumbuhan, gitu kan? Baru merancang bisnis ini jadi apa sih untuk orang lain dan menjadikan ya pelanggan kita atau orang-orang sekitar di bisnis ini menjadi siapa. Kalau kita nggak rancang, maka bisa jadi apapun juga. Oke ya, itu Coach Novi. Saya nggak tahu nih, Ya, waktu kita masih panjang atau nggak. ya sebenarnya kita tinggal 10 menit lagi nih Coach Ihsan. Apa Heeh. namanya? Mungkin ada Hmm. Coach Ihsan mungkin ada closing statement. Ini saya tutup dulu kali ya screen-nya, atau Coach Ihsan ada yang mau ditampilin untuk closing statement, kesimpulan Ya, dari apa yang menjadi materi Coach Ihsan. ya, Bahwa seperti topik kita hari ini, rumus sukses paruh kedua tahun 2025 adalah kita udah tinggalkan ya bulan-bulan yang lalu ya di 2025 ini. Fokuslah kepada pertumbuhan ya, mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kesadaran kita meningkat ya. Apa yang kita perlu rencanakan? Aspek hidup kita, aspek bisnis ya, aspek mental kita. Ya. Jangan nanti ada tugas-tugas dari coach, mentalnya belum beres. Ya, kita selesaikan juga itu ya. Kalau kita masih nyalahin, alasan, menghakimi orang lain atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu benar gitu ya. Emosinya jadi negatif ya. Atau kita fokus ke kritik aja gitu ya. Oke, kadang-kadang kita perlu menganalisa sebuah perilaku gitu ya untuk kita merespon. Tapi kadang-kadang kalau nggak tepat kita ngobrol sama siapa, dari yang menganalisa jadi apa? Jadi ngeritik. Cuma ngeritik doang. Ya, gimana kita mau tumbuh gitu. Nah, ayo kita bertanggung jawab pada pertumbuhan di bulan-bulan selanjutnya. Ambil tanggung jawab pribadi. Stop bilang harusnya dia ini, harusnya mereka begitu, harusnya kita diberikan waktu lebih banyak. No, no, no. Fokus kepada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bisnis kita jadi apa untuk orang banyak, ya, untuk lingkungan, untuk masyarakat dan keluarga gitu ya. keluarga pastinya. Jangan jadi bisnis kita jadi kesibukan yang tidak menyenangkan gitu ya bagi keluarga kita. Ya, maka mereka akan mendoakan semoga usaha mamaku lebih punya banyak waktu gitu ya. Doanya bagus. Ya, ada yang pengen usahanya pada saat usahanya semakin bertumbuh itu mau nyapu halaman aja katanya gitu loh. Nah, Karena ya kan? hobinya nyapu halaman. Iya. Ikut Kan kita bagus doa. itu, Coach. Iya, Nyapu halaman nanti di setiap outlet disapuin gitu kan. iya pengennya nyapu halaman berhektar-hektar katanya gitu loh kan. Wah, ya bagus itu Ya, berhektar. Ya kan? Cuma problemnya ya kenapa kita tidak sampai ke sana karena kita tidak penuhi internal proses yang perlu ada untuk mendukung itu gitu. Ayo, itu jadi tugas yang orang lain nggak ngeh gitu. Karena mereka kan customer, mereka keluarga kita, mereka betul, tetangga betul, kita. betul. Orang tuh nggak Betul. nggak nggak perlu itu. Mereka hanya melihat, oh kamu sukses, oh kamu enggak. Udah, mereka menghakimi aja. Ya, betul, 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 betul. Ya. Padahal kalau kita bilang enggak, kita enggak benar-benar sukses, kita merasa itu suka proses aja gitu. Ini cuma proses. Orang lain yang melihat kita sukses. Ya. Sukses versinya mereka gitu ya, Coach ya. Karena mereka tidak lakukan apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Wah, Sukses tidak sukses melakukan apa yang mereka tidak lakukan. sukses melakukan apa yang tidak tidak mereka lakukan gitu. Iya, iya. Orang yang bilang sukses kayak gitu. Coba sama-sama pemain kuliner ya, risol gitu ya. Pasti mereka sama biasa aja ngelihat kita, gitu ya. Karena sama-sama berjuang untuk melakukan itu nggak mudah. Sesama pemain laundry gitu ya, ya biasa aja, duduk ngopi bareng ya. Ya biasa gitu. Nggak ada yang bilang, kamu sukses nggak ada. Wah, menarik Coach Isan. Ini kalau kalau diterusin bisa Iya. satu harian nih gitu loh kan. Iya, Nah, iya. Ini nah nih, mungkin eh, mungkin Coach Isan ada apa namanya? kesimpulan ya. Ada kesimpulan dan juga nanti mungkin ada yang ada bentuk latihan kali Coach Isan dari Iya, ini latihannya nih. Ini latihannya eh, nih.
Nanti latihannya itu apa namanya? Mungkin bisa di-sharing di grup juga nanti ya, grup bahas home fun. Iya, ini kita spill latihannya. Kan Ya, di awal kan dibilang rumus ya. ya. Rumus atau formula gitu ya. Ya, rumus untuk apa tadi? Sukses paruh kedua tahun 2025. Nah, sadari ya perubahan itu betul-betul diinginkan ya. Dengan cara apa tadi udah kita bahas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pertama itu yang pasti. Nah, kemudian masuk kepada kesadaran ketidakpuasan apa yang terjadi gitu ya. Oh ya, omset saya belum meningkat, bisnis saya belum menjadi andalan pelanggan, belum jadi andalan keluarga gitu ya, bisa saya misalnya gitu ya. Saya belum jadi andalan orang-orang yang saya sayangin. Ya, itu jadi ketidakpuasan, dissatisfaction. Jadi kita tidak nyalain orang, tapi kita menganalisis diri sendiri. Bukan nyalain diri sendiri ya, menganalisis diri sendiri. Apa saja sih yang menjadi ketidakpuasan kita, ya? Ya. Jadi C itu adalah change, perubahan yang diinginkan. D itu adalah dissatisfaction atau ketidakpuasan. Ya. Sampai sini nangkap ya Bu Yanti? Ya. Jadi nanti tugasnya adalah menuliskan hal-hal yang ketidakpuasan gitu. Apa saja gitu ya. Oh, saya sulit konsentrasi. Oh, saya sulit fokus. Saya sulit mengerjakan apa yang perlu dilakukan. Saya sulit mengatasi mental saya tiba-tiba negatif itu seperti apa gitu. Ya kan? Kok saya merespons itu autopilot ya coach, misalnya marah marah sejadi-jadinya gitu misalnya gitu ya, atau kayaknya ngambek-ngambek sejadi-jadinya gitu ya. Nah, di dalam coaching ya yang dilakukan adalah mengetahui itu para pebisnis ya, semua ya, pemimpin pebisnis, para achiever ya, performer, perlu mengenali primitive brain dan CEO brain gitu. Jadi primitive brain itu memang naturalnya manusia itu merespon seperti itu gitu. Kalau senggol apa kalau disenggol bacok gitu. Atau kalau dicuekin kurang perhatian ngambek gitu ya. Nah, hal-hal itu bisa terjadi karena kita punya primitive brain ya, yang natural. Nah, tapi kalau menjadi pemimpin pebisnis perlu mengeluarkan CEO brain-nya juga. CEO brain, bukan primitive brain nggak perlu. Perlu lah. Yang disiapkan ke kita kan modal untuk kita jadi khalifah di muka bumi. Ya, yang ada tuh itu menjadi modal kita. Jadi CEO brain itu adalah dengan mengenali ketidakpuasan kita apa aja. Ya, nanti dibantu ingetin Coach Novi ada 10 ketidakpuasan yang kita rasakan, yang kita kenali dalam diri dan bisnis kita, silakan. Ya. Kemudian vision, sesuatu yang ingin dicapai. Dua hal aja tadi visionnya. Apa? Bisnis kita ini menjadi apa sih bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi umat, ya? Seperti apa dia memudahkan urusan orang lain? Seperti apa dia memudahkan urusan umat gitu ya. Ya, Gojek memudahkan urusan penumpang ojek di masanya gitu ya untuk berpindah dari satu titik ke tempat lain dengan cara yang mudah hanya melalui HP, mudah urusannya, langsung dapat ojek yang standar lah gitu ya. Tarifnya juga udah ditentukan gitu ya, nggak tarif sembarang misalnya gitu ya. Saya nggak bilang ojek yang konvensional itu nggak oke, tapi intinya aplikasi itu ada awalnya punya visi ya memudahkan urusan orang lain. Ya. Kemudian menjadi siapa? Pelanggan ini menjadi siapa? Customer kita menjadi siapa sih? Nah, itu nanti identitas diri. Ya. Kita jadi siapa sih? Kalau kita sadar kalau kita mau jadi pebisnis yang berkelas misalnya atau entrepreneur, nah kita tuliskan. Ya, nanti ada formnya. Kemudian apa first step-nya? Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya ya ya dengan kita menuliskan dulu itu dulu ya. Ke, langkah pertama kedua apa gitu ya. Langkah pertama keduanya kita punya aksi dari apa yang kita tuliskan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi first step ini adalah langkah pertama untuk mencapai visi kita lebih dekat. Bisa jadi langkahnya banyak gitu ya. Langkahnya banyak, tapi kejelasan langkah pertama yang perlu dilakukan, yang prioritas tuh apa? Ya, bagi masing-masing. Nggak bisa sama. Beda pengusaha, beda bisnis, beda langkah pertamanya. Ya. Misalnya tadi kita memulai webinar, langkah pertamanya apa? Maafin dulu.
kondisi eksternal, kondisi internal. Gitu ya. Next. Mengenali namanya resisten atau hambatan. Ya, apakah kita masih ngerasa frustasi? Apakah kita masih ngerasa emosi kita nggak stabil, masih terus emosinya di bawah, ya, low energy, ya, masih negatif kalau kita bilang. Nah, apa aja rasa yang muncul, perspektif yang muncul terhadap emosi itu disampaikan. Saya nggak suka kok kayaknya lihat angka, kok kayaknya nggak bisa ya buka Excel tuh kayaknya saya anti gitu misalnya gitu. Mau buat plan tuh anti gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Terus kalau apa namanya teridentifikasi, ini pasangan saya kok kayaknya nggak ngedukung saya, misalnya kayak gitu. Itu termasuk hambatan nggak, Coach? Hambatan kita tidak menerima bahwa pasangan kita tidak mendukung. Jadi yang ditulis adalah hambatannya. Saya kok belum bisa nerima ya pasangan saya tidak mendukung. Gitu. Izin coach, mau nanggapin ini barusan. Tapi kan kalau misalnya, oke, kenapa saya belum menerima pasangan saya tidak mendukung saya? Oke, itu artinya kan kita perlu berdamai ya dengan kondisi itu gitu. Nah, tapi ketika pressure-nya langsung terus-terusan dikasih gitu loh dari dari itu gitu, maksudnya Jangan ngacungin jempol, Bu Mei. Ibu kita senasib ya. Aduh, Jangan ngopi bareng ya. enggak nanti. Yang satu Enggak, ngopi maksudnya di kan Aceh, yang satu ngopi di Tangerang. Ngopinya ngajak coach, jadi bisa netral gitu. Ya, kalau dua-dua ngopi bareng bisa jadi, oh ya bener nih gitu ya. Ternyata yang dihakimi atau dijustify bener itu ternyata kurang efektif mencapai tujuan. Kan kita mau tujuan kita sampai, ya. Nah, jadi sebenarnya ini potong karena waktu juga ya yang kita perhatikan ini udah harus selesai. Gini, kita memasang standar-standar. CEO Brain itu membuat standar-standar. Harusnya didukung. Kita harusnya kan nggak cari nafkah contohnya ya. Kita harusnya di rumah nyapu-nyapu halaman. Kok nyapu halaman sih? atau Kalau kakak lintasnya kayak sensitif gitu. ya dengar kata itu jadinya. Padahal begitu nyapu halaman nanti, aduh, pengennya buat risol gitu. Gini, oke. Fokus. Jadi gini, standar-standar yang ditentukan sama CEO brain-nya kita, ini perlu kita kenali juga, gitu. Nah, yang bereaksi marah, ngambek itu primitif brain-nya kita. Kalau nggak Oh. terima dengan aturan yang diberlakukan si CEO brain, gitu. Nah, cara mudahnya adalah memasang target bahwa usaha yang kita lakukan itu kasih uang cash berapa ke kita. Itu yang pertama sih. Yang nggak perlu dibagikan ke siapapun. Hanya ke kita. Itu mau berapa rupiah. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita lakukan gitu sebagai siapapun itu gitu. Tapi di bisnis, gue punya cash yang ini gue nikmatin gitu, sekian gitu. Nggak perlu, oh ini untuk anak-anak atau untuk sekolah bantu. Ya kalau mau bantu silakan, itu mulia. Tapi coba mulai dari situ dulu. Jadi statusnya jelas. Pemasukannya itu ada sekian untuk masuk ke kantong sendiri gitu. Itu teknisnya ya. Sebenarnya kita nggak bahas teknis ya di webinar ini, tapi itu paling tidak cukup memberikan, oh ya, itu kesadaran yang kita sebenarnya mau gitu. Sehingga ketika kita mau, maka kita membayar harganya. Ya mungkin dengan di-press, ya kita lihat aja, oh ini nge-challenge kita nih, agar kita bisa buktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita punya penghasilan untuk diri kita sekian. Ya nanti setelahnya mau kita distribusi, ya itu hak kita lagi gitu ya. Kewajiban kita ditunaikan, hak kita dapatkan. Jadi gitu. Sudah tentukan belum berapa jumlah uang yang akan ada di rekening kita yang nggak diganggu oleh siapapun?
Itu first step-nya. Jadi prosesnya begitu kita mengidentifikasi adegan tadi, padahal kita sudah menentukan first step, kita bisa balik lagi ke first step. Oh ternyata first stepnya kita sesuaikan menjadi ini juga gitu ya, atau kita tambah first stepnya ini gitu kali ya Coach Isan, maksudnya ya. Iya, sebenarnya kan ketika kita sudah tahu atau sadari resistennya kita, hambatan kita, kemudian kita ulang lagi, lihat lagi dari dissatisfaction kan. Dari Berarti itu awal lagi nge-help. ya gitu ya. Iya, ngelihat ke belakang lagi gitu ya. Baru visionnya kita apa? Besarin visionnya. Besarin kalau dissatisfaction yang besar, visionnya dibesarin lagi. Nah, permasalahannya adalah kita tidak mencantumkan target cash yang ada di rekening kita pribadi yang nggak dibagikan ke siapapun tuh belum kita tentukan gitu. Oke. Itu bisa jadi salah satu apa namanya bentuk gitu ya secara fisikal gitu kali ya, maksudnya konsisten tadi gitu ya, bahwa memang kita menghasilkan sesuatu, kita mencapai sesuatu gitu ya, tadi konsisten ya maksudnya ya. Iya, Oke. ketika kita mencapai goals, kita akan mau membayar harganya. Jadi Mau membayar harganya lebih lagi gitu ya, lebih lagi lebih lebih lagi, lagi. lebih semangat gitu. Kalaupun Oke. orang ngomong challenge itu kayak indah gitu ya, di challenge tuh kayak di challenge coachnya nggak baper gitu, di challenge siapapun itu nggak ke-trigger gitu. Ya. Jadi anggap tadi apa namanya, kalau ada tekanan-tekanan dalam tanda kutip gitu ya dari pasangan itu pertanda sebenarnya kita sudah mencapai satu tahapan tertentu gitu kali konsisten gitu ya. Hmm. Oh no, enggak. Ya. Lebih tepatnya gini coach, itu akan jadi sebuah apa ya? Peringatan-peringatannya aja yang di luar kita aja. Ya, syaratnya merasakan kayak gitu, merasakan seperti itu adalah syaratnya adalah dengan menentukan cash in-nya kita gitu. Oke, oke, Nah, oke. ketika cash in-nya kita kurang dan ada peringatan dari luar kita seperti itu ya, ada tanggapan orang segala macam, itu kan Iya. pertanda kalau lu cash in-nya itu masih kurang gitu. Itu kan indikator. Jadi kita dibantu sebenarnya alarm-alarm di sekitar kita membantu kita mengingatkan, oh cash in-nya belum cukup Oke. ya. Oke, insya Allah, Coach, yes, Tubuh Mei masih penasaran. benar banget sih Coach yang dikatakan tuh. Sebenarnya sih apa antara keseimbangan antara cash in dan cash out kayaknya Coach. Mm-mm. Cuma kembali lagi kan kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin Coach gitu kan. Ya. Terus sampai bingung gitu, ini saya harus bagaimana lagi sih gitu loh Coach. Sampai apa ya, kita sebagai perempuan kan di satu sisi harus memenuhi kebutuhan keluarga yang kurang gitu kan. Di satu sisi harus memenuhi ekspektasi pasangan gitu kan Coach. Jadi saya tuh kadang sampai saya ini harus mau ngapain lagi sih gitu loh untuk kekurangan yang diminta gitu loh. Mm-mm. Ya. Ada akhirnya primitif ada tidak adil jadi timbul gitu kok lo kok Oke. jadi kita sih yang harus babak Ya. belur gitu kan. Ya. Nah itu aja sih kok apa Ya. kan manusiawi kan coach, apalagi kita perempuan 99 menggunakan perasaan, satu logika coach. Ya, ini Ini udah gimana ditulis belum, coach? Bu? Perencanaan setiap kuarternya sudah ditulis belum? Gitu. Gini, kalau kita sudah lakukan persyaratan-persyaratan dalam menjalankan bisnis, ya, maka orang-orang di luar kita yang jadi hakim, yang jadi juri, ya, yang jadi komentator, Komentator, kritikus. kritikus, provokator, itu jadi nggak begitu penting gitu. Karena kita emang akan mengkritisi sendiri, ya, money doesn't lie. Jadi kalau kita belum menghasilkan uang yang cukup, ya, maka itu salah satu indikator orang-orang sekitar kita itu akan siap-siap mengomentari. Ya, kalau cukup juga dikomentari, tapi nggak seenak, nggak seenak, nggak seperti
kalau kurang gitu kan. Ya. Nah, poinnya adalah kalau Bu Mei sudah lakukan sebuah plan setiap quarter, ya apa aja kesuksesannya gitu ya. Komentar apapun itu menjadi teman perjalanan aja gitu. Nah, kalau harusnya begini, membantu ini, ya siapa yang suruh gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi gini, balik ke tadi. Kalau kita mau pakai waktu kita untuk sebenarnya ya, kewajiban misalnya di dalam rumah tangga ya, ini contoh. Ya, ini coach boleh sharing ya, izin ya. Sudah porsinya jelas nih, siapa siapa porsinya apa gitu ya. Suami dan istri. Nah, ketika kita minta nih, kita bisnis, berarti kan ada waktu yang kita ambil untuk fokus yang lain gitu ya. Nah, ayo buktikan kalau kita menghasilkan, kalau kita sukses gitu ya. Tapi suksesnya tidak meninggalkan keluarga gitu kira-kira. Jadi Ya. kalau kita tidak sadar hal ini, tidak mindful tentang hal ini, maka komentar itu kayak bom waktu yang akan muncul kapanpun juga gitu. Nah, Coach makanya Susan izin berbagi ini juga pengalaman nyata nih ya teman-teman sekalian gitu ya, Bu Mei, Bu Yanti gitu ya. Ada salah seorang apa namanya klien coaching saya juga gitu ya, menerapkan apa yang dikatakan oleh Coach Susan tadi tentang pay yourself gitu ya, apa membayar dirinya sendiri. ya, eh Kasusnya bisa jadi mirip-mirip juga gitu ya, pasangan hidupnya juga eh, nggak menjegal gitu ya, nggak menahan, tapi emang komentarnya juga kadang kata menurut dia suka nggak enak di kuping gitu ya. Nah, waktu mulai sesi coaching saya minta, Bu, dari setiap transaksi, dari setiap transaksi penjualan, saya bilang per hari keluarkan sekian persen ya, tabung itu untuk jangka waktu agak panjang, saya bilang 6 bulan ya. Terus gimana apa namanya terhadap komentar dari pasangan saya segala macam, cuekin aja saya bilang. Ya, Ibu ikutin aja planning rencana-rencana yang mau Ibu lakukan untuk mendapatkan apa yang mau lakukan tadi. Dikerjain tuh coach, teman-teman sekalian gitu ya. 3 bulan coach kayaknya tekanannya makin kencang. Ibu share ininya berapa, nabungnya berapa? Sekian gitu loh kan. Kalau digedein mungkin nggak? Mungkin coach gitu loh kan. Begitu 6 bulan, bulan ke-6, dia bilang, Coach ini ke saya gini. Terus dia bilang, tapi saya punya duit sekian gitu loh kan. Bisa nggak ibu talangin kondisi tersebut gitu ya. Wah bisa banget coach gitu loh kan. Ternyata tanpa disadari uang yang terkumpul tadi itu coach Isan ya dan teman-teman sekalian itu bisa menyelesaikan apa yang jadi tantangan, jadi masalah yang dihadapi oleh pasangannya. Pada saat itu dia petatang petenteng. Nah kan lu gue yang gue bantuin kan gitu loh kan. Wah berhasil nih coach. Apa namanya pasangan saya jadinya diem-diem aja gitu kan dia manut-manut aja gitu kan. Bulan depan saya mau gitu lagi, tabung lagi apa segala macam seperti itu. ya, Ini terlepas dari apa respon yang apa petantang petenteng atau segala macam, tapi itu bukti dari apa yang disampaikan oleh Coach Sisan tadi gitu ya. Ini nyata nih Coach Sisan gitu lah teman-teman sekalian. Si coach saya, klien saya itu ya secara receh ngumpulin tadi setiap transaksi setiap hari. Jadi misalnya ada 2 orang yang laundry misalnya gitu ya, eh, apa namanya, yang dikeluarkan itu adalah sebagian keuntungan. Itu yang ditabung sama dia, nggak diutak-atik selama 6 bulan. Begitu apa namanya dilihat tabungannya ternyata jumlahnya cukup besar gitu Coach Isan. Dan itu menjadikan dia semakin pede. Benar Coach Isan tadi? yes, benar. Jadi itu dulu yang kita perlukan, hak kita dalam sebuah pekerjaan, jangan membuat kewajiban kita itu jadi rusak. Caranya gimana? Haknya udah kita penuhi nggak hak kita gitu, sehingga kita bisa memenuhi hak orang lain. Nah, caranya gimana? Coba bongkar laporan keuangannya. Pertanyaan Coach Isan. Di antara kita di sini ya, coba jawab sendiri dalam hati. Siapa yang sudah rapi nih pencatatan keuangannya, cash flow budgetnya? Yuk, kalau jawabannya sudah, cek. For me itu berapa rupiah? Ya, untuk owner itu berapa rupiah? Ya, ya, hitung mau berapa? Ya.
tujuannya untuk apa. Ya, jadi sehingga berapanya tahu. Kalau belum dibuat anggaran atau cash flow budgetnya, ya gimana kita mau tahu? Oke, kayaknya karena waktu dan ini pembahasannya jadi melebar, Coach. Nggak melebar, mendalam ini. Oh, mendalam ya. Mungkin mendalam di cuman salah satu aspek doang gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang gitu. Cing Lutfi udah sampai tempat atau belum, Cing? Apa masih di jalanan? Ya, izin Coach Novi melengkapi. Ya, tadi Ya, kan Coach Novi tanya statement akhir dari ya, webinar ini apa. ya. Setelah tadi kita sadari, kita buat aturan baru. CEO Brain kita membuat aturan baru. Oh, lu perlu buat cash flow budget. Lu perlu anggarin untuk lu berapa gitu. Gitu ya. Kalau untuk keluarga dianggarin aja juga gitu ya. Jadi penganggaran itu kuncinya. Jadi si cash flow budget, si CEO Brain ini aturannya baru. Itu yang menandakan kita punya reaksi yang baru terhadap komentar atau respon-respon di luar kita. Ya. Setelah itu singkat katanya kita tutup kesimpulan CEO Brain-nya nih mengatakan kunci utama menjemput keberkahan dan dalam bisnis berkelas ya, bisnis berkah berkelas itu taat pada aturan Allah Ta'ala. Ya. Jadi tadi kurang lengkap tuh kalau kita cuma membuat anggaran untuk gua berapa gitu. Itu baru tahap awal tuh. Yang kemudian kalau kita sudah punya uangnya ya seperti Ibunda Khadijah, hartanya pun bahkan tulangnya kalau bisa itu digunakan di jalan dakwah gitu. Disampaikan sama Rasulullah SAW. Jadi kalau bisa pun ya tulang-tulangku diperlukan untuk dakwah, silakan gitu. Betapa seorang miliarder mungkin saya nggak tahu berapa kekayaannya, bangsawan yang luar biasa. Ya kalau kita panutannya kepada Ibunda Khadijah contohnya. Nah, setelah cerdas dalam mengelola keuangan, jadi gini, kalau kita nggak cerdas mengelola keuangan, mungkin ya kalau mau cari harta halal itu nggak bisa kaya gitu. Kalau kita mau buat cucian kita bersih, pasti kita tahu caranya, prosesnya membuat cucian jadi bersih. Kalau kita mau kaya aspek keuangan pribadi dan bisnis, kita tahu bagaimana merancang keuangan di bisnis. Sesimpel itu. Nah, begitu juga kalau Ibunda Khadijah membangun bisnisnya, bersinergi dengan orang-orang termasuk awalnya sama Rasulullah SAW dalam mengembangkan ekspansi pasarnya ke ekspor ya, gitu ya. Itu karena masalah keuangan udah bukan problem lagi, bukan isu lagi gitu. Masalah keuangan bukan hartanya ya, tapi pengelolaannya. Dimulai dari anggaran. Dimulai dari gua dapat berapa gitu dari sini. Yuk, buat cash flow budgetnya, buat anggarannya. Tapi ini bukan jadi home fund kita ya. Home fund kita yang tadi tuh, bagaimana mengubah visi hari ini ya, di bulan Juli dan bulan seterusnya, itu lebih baik dari bulan yang kemarin ya. Dengan cara kita paham bagaimana mengelola keuangan ya, contohnya ya, salah satu aspeknya tadi, Salah satu dan aspeknya. salah satu aspeknya, dan bagaimana kita tadi ya, menjadi apa bisnis ini di masyarakat, dan kita ingin mengubah pelanggan kita menjadi siapa. Terutama kita sendiri dulu mengubah kita sebagai siapa di bisnis ini. Dan ditutup ya, disimpulkan, dibungkus dari taat ya, dibungkus kesimpulannya adalah taat pada aturan Allah Ta'ala. Itu udah jadi rumus banget ya. Kalau kita nggak ngelibatin aturan Allah ya bisa jadi apapun ya. Ya. Jadi dikunci pakai taat pada aturan Allah ya. Insya Allah apa yang diikhtiarkan bahkan hasilnya bisa lebih baik. Ya, izin berbagi Amin. sebelum kita tutup, Coach. Amin. Tadi Coach Novi udah banyak sharing ya tentang pengalaman mendampingi klien, dan konsisten tuh gini, merancang keuangan pribadi itu percaya nggak percaya, target 80 juta sebulan ternyata dipenuhi Allah gitu loh. Setelah dia menuliskan pengeluaran selama sebulan gitu. Jadi Coach damping itu sampai apa aja pengeluarannya sebulan. Ternyata, coach, ternyata apa yang saya harapkan pendapatan saya untuk keluarga lapang ini
cash ya, pendapatan apa ya, bukan omset ya, bukan profit, tapi cash yang dia gunakan itu 80 juta. Begitu ditulis 84 juta rata-rata per bulan. Berarti Allah kasih surplus 4 juta dari kebutuhannya. Artinya Allah kasih lebih dari kebutuhannya. Ya coach, berarti nggak perlu tulis keuangan dong? Ya nggak juga. Ya kapan kita sadar kalau Allah tuh maha baik kalau kita nggak tulis keuangan kita? Oke, silakan Coach Novi. Oke, thank you Coach Susan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pemaparan yang sangat menampar sekali gitu ya. Alhamdulillah juga bisa jadi manfaat juga buat kita semua, khususnya Bu Yanti, Bu Mei gitu ya. Dengan segala apa namanya contoh kasus, kemudian rencana tindakan tadi gitu ya. Insya Allah nanti akan di-share materinya di grup khusus kita untuk bahas home fund ya. Sekali lagi, jadi yang menjadi home fund dari Coach Ihsan gitu ya, menjadi home fund dari sesi ini adalah tentukan tadi kondisi-kondisi apa atau situasi apa gitu ya, hal-hal apa ya yang menjadikan itu suatu perubahan buat teman-teman sekalian gitu ya. Gitu ya Coach Ihsan ya. Ya, nanti Oke. formnya menyusul Coach Novi ya. Ya, nggak apa-apa, nggak harus hari ini atau apalagi besok, tapi yang jelas pokoknya itu nanti akan di-share oleh kami gitu lah. Oke, insya Allah minggu depan itu adalah seri keempat. Kita bicaranya tentang tadi konsisan udah itu sih udah cuplik gitu ya. Kalau konsisan bicara tentang satu semester, minggu depan insya Allah kita bicara tentang perjalanan kuartal 3. Kuartal 3 itu adalah Juli, Agustus, September. Ya, kita bicarakan tentang gimana caranya makan gajah, ya. Gimana caranya kita bisa makan gajah. Ya itu tadi Kosan juga udah spill gitu ya, dengan cara dicincang, dicacah gitu ya, digiling misalnya kayak gitu. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas itu. Ya, oke. Sebelum diakhiri, mumpung cuman ada dua, mumpung cuman ada dua gitu ya. eh dari Ibu Yanti yang udah open mic kali gitu ya, Bu, apa yang Ibu rasain eh dari sesi hari ini? Alhamdulillah saya menikmati sekali nih materi hari ini. Eh, apa ya? hmm, jadi lebih dapat makna dari kata berkah itu coach gitu. Hmm. Jadi insya Allah apa ya? Yang kayak tadi dibilang kita tuh ingin menjadi apa gitu ya. Wah, saya berasa langsung ketampar. Wah, ini nih harusnya target saya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang ngomongin risol, langsungnya ke cuya gitu. Walaupun itu pernah terjadi gitu loh. Cuma karena cuyanya masih apa ya hilang gitu ya, tiba-tiba hilang, udah kayak di ghosting terus sama cuya gitu ya. Artinya kan orang jadi kehilangan gitu, banyak kehilangan gitu. Statement yang tadi tuh orang kalau ingat risol pasti ingatnya cuya itu udah terjadi gitu. Nah, cuma untuk lebih konsisten lagi gitu coach, itu yang lagi masih saya perjuangkan gitu. Dan nah saya sebagai owner juga menjadi apa gitu ya, menjadi yang memiliki value-value yang kuat untuk lebih dikenal, ya maksudnya lebih positif lah gitu. Jadi ketika orang ngelihat Cuya, oh iya ya Yanti gitu, seperti itu. Nah itu aja sih yang saya ininya. Pokoknya saya hari ini feel happy gitu dari Oke. materi-materi. Makasih banyak Coach Oke, Sisan. makasih Bu Sama-sama Mbak Yanti. Yanti. Ya. Bu Mei, apa Bu Mei yang Ibu rasakan dari sesi hari ini? Akhir kota atas dengan waktu yang ada sih ya sudah membuka tentang bukti yang sebelumnya bagaimana itu tadi kembali lagi apa namanya cash in-nya itu gimana caranya bisa meningkat nih gitu kan dan bisa disisihin gitu coach. Itu aja sih coach. Keren, keren. Oke, thank you Bu
bukan lagi hampir aja keluar mulutnya tuh ngomong. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Coach Sisan buat sharingnya hari ini gitu kan. Sama-sama Coach Novi. Ditunggu sharing-sharing berikutnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa diborong semua sisa sesi 4 dan seri 5 nanti gitu ya. Loh. Jangan. Kita insya Allah bisa sharing-sharing lagi. Ya, Baik, masih ada Coach Novi dan Coach Lutfi dan lainnya gitu ya. iya betul betul. Coach Lutfi nggak bisa open cam ya? Kita biar foto-foto bentar. Coach Sisan bisa bantu foto nggak? Oke. Wah, Pak Haji. Wah. Oke ya, 3, 2, 1. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. Coach. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sukses ya. Ya, amin. Makasih Coach. Terima kasih Bu Sama-sama. Yanti. Yanti.